Allah Subhanahu wa taala. Taib, kaidah berikutnya yang keenam tentang iradah. Ini sangat penting. Iradah kehendak Allah maka dibagi menjadi dua ya. Al-iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terbagi menjadi dua. Pertama al-iradah syar'iyyah yang disebut dengan al-mahabbah. Iradah syar'iyyah namakan juga al-mahabbah. Al-iradah kauniyah disebut dengan al-masyiah. Al-masyiah. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah kita pelajari dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, iradah Allah, kehendak Allah bisa terbagi menjadi dua. Ada namanya iradah yang Allah kehendaki, yang Allah cintai, dan ada yang namanya masyiah, yaitu yang pasti terjadi. Namanya iradah kauniyah. Kauniyah itu yang terjadi. Tapi kita bedakan, ini antum pahami aja dulu. Iradah syar'iyyah, perbedaan pertama dengan iradah kauniyah, yang pertama iradah syar'iyyah terkait yang dicintai oleh Allah. Terkait yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai oleh Allah? Iman, takwa, ya, perdamaian. Ini kan semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dicintai oleh Allah adalah imannya Fir'aun. Fir'aun beriman, Allah suka atau tidak? Kalau Fir'aun beriman, Allah suka atau tidak? Suka. Makanya Allah kirim Musa dan Harun untuk mendakwahinya. Maka Allah berfirman, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Firaun, sungguhnya telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada Firaun, kalian berdua ucapkanlah kata-kata yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia sadar, siapa dia takut. Ya, semua yang dicintai oleh Allah. Taib. Adapun sebaliknya iradah kauniyah mencakup yang dicintai maupun yang dibenci. Mencakup yang dicintai maupun yang dibenci. Pokoknya yang terjadi itulah kehendak Allah. Ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Yang kedua, kelanjutan dari yang pertama, berarti iradah syar'iyyah tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi. Contohnya imannya Fir'aun. Sudah tadi kita sepakat. Allah menghendaki Fir'aun beriman. Buktinya Allah kirim Musa dan Harun. Tapi apakah terjadi Fir'aun beriman? Tidak. Berarti apa yang Allah kehendaki, apa Allah cintai tersebut tidak terjadi. Faham? Tidak terjadi. Sama. Imannya Abu Talib. Imannya Abu Talib. Allah berkehendak tidak Abu Talib beriman? Allah suka Abu Talib beriman. Makanya Nabi terus mendakwahi Abu Talib. Tapi yang terjadi, apakah Abu Talib beriman? Tidak. Berarti iradah syar'iyyah Allah, apa yang Allah sukai, mahabbah yang Allah suka tidak terjadi. Nah, berbeda dengan iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu yang terjadi. Semua yang terjadi namanya iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Contohnya yang Allah cintai, jadi iradah kauniyah mencakup yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Semua yang terjadi itu namanya iradah kauniyah. Hamzah beriman atau tidak? Berarti terjadi. Ini contoh. Sebaliknya, Abu Talib iman atau kafir? Kafir. Kafirnya Abu Talib terjadi atas kehendak Allah juga, tapi namanya iradah kauniyah. Dari satu sisi Allah ingin dia beriman, tapi Allah memutuskan dia tetap kafir. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Di antara para ulama mengatakan hikmahnya kalau Abu Talib beriman sejak awal, maka Muhammad tidak terjaga misalnya. Tapi kenapa orang-orang segan untuk melukai Muhammad? Karena Abu Talib kafir. Dia kafir maka dia tetap disegani dan dia bela mati-matian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hikmah dari para ulama. Tetapi kafirnya Abu Talib itu dikehendaki oleh Allah dengan iradah kauniyah, disebut dengan masyiah. Taib. Perhatikan di sini kita sebut ayat-ayat dalil. Lihat sini dalil sebelah kanan. Kata Allah berfirman tentang iradah kauniyah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dalam surat As-Sajdah ayat 13. Kata Allah, kalau kami berkehendak, kami akan memberikan setiap orang hidayah, yaitu semua orang dapat hidayah. Kalau kami mau, semua la'amanan nasu jami'an, semua akan beriman. Kalau kami berkehendak, la'ataina kulla nafsin hudaha, kami akan beri petunjuk kepada setiap manusia. Tetapi tidak demikian. Kenapa ada iradah kauniyah? Walakin haqqal qawlu minni, tapi saya sudah tetapkan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, bahwa neraka yang saya ciptakan harus ada isinya. Paham? Harus ada isinya. Kalau semua beriman, neraka kosong enggak? Kosong. Allah sudah tetapkan harus ada isinya, maka Allah tidak menghendaki semuanya beriman menurut kauniyah.
Secara iradah syariah, Allah utus Nabi untuk berdakwah. Allah suka mereka beriman. Tapi yang Allah tetapkan untuk terjadi adalah tidak semuanya beriman. Paham enggak? Contoh yang kedua. Ayat yang kedua. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, ya. Kalau Allah berkehendak, Rabbmu berkehendak, la'amana man fil ardi jami'an, semua di atas muka bumi akan beriman kalau berkehendak. Tapi Allah tidak berkehendak. Mudah Allah kasih hidayah kepada semuanya. Kenapa demikian? Inilah yang namanya rahasia Allah. Kenapa Allah tidak menghendaki semuanya beriman? Ya, urusan Allah. Otak kita enggak sampai. Tapi Allah sudah tetapkan tidak semuanya beriman. Bahkan kebanyakannya kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Kalau kau mengikuti mayoritas manusia di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib yang jumlah muslimin dengan kafirin lebih banyak mana? Kafirin banyak lebih banyak. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima, dalam dua surat. Ya, dalam surat Al-Insan dan dalam surat Takwir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali dengan kehendak Allah. Apapun yang kalian kehendaki tidak keluar dari kehendak Allah. Baik atau buruk semuanya dikehendaki oleh Allah. Yang terjadi adalah kehendak siapa? Allah. Paham? Yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain. Ya. Ya. May yasha'illahu yudlilhu. Siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan. Bayangkan. May yasha'illahu yudlilhu. Siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan. Wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim, dan siapa yang berkehendak Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus. Jadi siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan. Semua yang sesat, iblis sesat, Allah berkehendak. Fir'aun tidak beriman juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang lain surat Al-An'am, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, Allah lapangkan dadanya. Dan siapa yang Allah ingin sesatkan, maka Allah sempitkan apa? Dadanya. Jadi hidayah, sesat, ya, dapat petunjuk, enggak, kafir, iman, semuanya terjadi atas kehendak apa? Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan kita tahu bahwasanya kehendak Allah itu ada dua. Ada yang disebut dengan iradah syariah. Allah ingin Fir'aun beriman, maka Allah kirim Nabi Musa bin Harun. Tidaklah Allah kirim kecuali Allah ingin Fir'aun beriman. Tapi Allah punya keputusan lain. Allah tetap menjadikan dia kafir karena ada hikmah. Karena ada hikmah. Kenapanya itu yang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan yang ketiga tentang iradah syariah, iradah kauniyah. Kalau iradah syariah, kehendak diinginkan secara zatnya, muradun li nafsihi, yaitu imannya Fir'aun, imannya Abu Talib, Allah berkehendak itu. Memang Allah kehendaki secara zatnya. Adapun kalau iradah kauniyah, pada perkara yang buruk, yang Allah takdirkan sesuatu yang buruk, berarti muradun li ghairihi. Ada Allah berkehendak di balik itu. Bukan secara zatnya, tapi di balik itu. Gampangannya begini. Seperti dokter, saya sering bilang, dokter memutuskan kaki harus diamputasi. Siapa yang suka kakinya diamputasi? Jelek, tapi di balik amputasi tersebut akan menyelamatkan apa? Nyawanya. Ada maslahat di balik itu yang lebih penting daripada mempertahankan apa? Mempertahankan kaki orang tersebut. Seperti seorang tahu di depan sana misalnya atau seorang di depan sana ada sungai yang segar, maka dia berjalan jauh capek-capek, dia tahu ini capek, dia enggak suka, dia pengennya langsung sampai, tapi dia tidak bisa sampai kecuali harus melewati apa? Jalan yang susah payah tersebut. Di depannya ada sungai yang segar. Artinya dalam manusia pun kita ngerti, terkadang kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai demi ada sesuatu yang kita inginkan, yang lebih maslahat. Yang lebih maslahat. Anak saja kita omelin, kita enggak ingin omelin, tapi kalau kita enggak omelin, dia semakin buruk. Anak terkadang kita jewer, kita enggak pengin jewer karena jewer menyakitinya, tapi demi kemaslahatan dia kita jewer. Itu namanya kita melakukan yang tidak kita sukai karena di balik itu ada sesuatu yang kita sukai, lebih maslahat. Nah, kira-kira demikian, semua keputusan Allah yang buruk menurut kita, di balik itu pasti ada maslahat. Saya ulangi, semua iradah kauniyah yang terlihat buruk di depan mata kita, di balik itu pasti ada hikmah, ya. Contoh, makanya Allah sebutkan, ini contoh sederhana, seperti dalam
Surat Ar-Rum Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Surat Ar-Rum ayat 41. Ya. Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Taib, yang ciptakan kerusakan di daratan lautan siapa yang ciptakan? Enggak yang ciptakan, yang menimbulkan bencana-bencana alam siapa? Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Kenapa Allah ciptakan tersebut? Sebagai dampak. Kata Allah, "Dzarul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat." Telah nampak kerusakan di lautan akibat perbuatan apa? Manusia. Allah ciptakan kerusakan akibat perbuatan dosa mereka. Tujuannya apa Allah ciptakan kerusakan-kerusakan tersebut? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah yang bikin agar mereka merasakan sebagian dampak perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka sadar, Nah, ternyata kerusakan Allah tidak suka. Secara iradah syar'iyah Allah enggak suka. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan apa? Kerusakan. Tapi Allah tetap harus bikin yang manusia tidak suka dengan kerusakan, namun di balik itu ada hikmahnya agar mereka sadar. Dan ini banyak seperti Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa manusia dikasih musibah, agar mereka sadar. Manusia kalau tidak dikasih musibah dia sombong, jadi angkuh. Saya sering bilang, kalau ada orang dagang enggak pernah gagal, dagang terus, untung terus, kira-kira sombong enggak? Sombong, lebih sombong daripada Donald Trump. Kalau beruntung terus enggak pernah kalah, enggak pernah Donald Trump kalah sombongnya. Saya kalau dagang pasti beruntung, enggak pernah. Supaya dia tidak terkena penyakit Firaun, jadi sombong dan angkuh, maka Allah kasih kegagalan, Allah kasih musibah. Ini musibah ada hikmahnya agar dia kembali baik, kembali sembuh. Ya, musibah kita enggak suka, tapi di balik itu ada apa? Kebaikan. Paham? Oleh karenanya, kalau ada perkara-perkara yang terjadi menurut kita kurang baik, ingat di balik itu ada hikmah. Sebagai contoh yang terjadi, kafirnya iblis. Mereka bertanya, "Ustaz, kenapa iblis jadi korban, jadi kafir?" Seandainya dia masuk Islam, selesai. Saya masuk Islam, cerita selesai. Adam enggak turun, enggak ada kita, selesai. Ya, Allah punya cerita, udahlah. Ya, kalau iblis kafir, Adam turun enggak? Enggak ada, selesai. Ya. Enggak ada cerita. Maka iblis kafir itu banyak hikmahnya. Hikmah ini tidak bisa diperoleh kecuali iblis kafir. Perhatikan, hikmah ini tidak bisa diperoleh kecuali iblis apa? Kafir. Di antara hikmahnya, dengan adanya iblis, Allah bisa menunjukkan kamalu kudratihi, kesempurnaan kekuasaannya. Di antara bukti kekuasaannya sempurna, dia bisa menciptakan dua hal yang bertentangan. Ada iblis, ada Jibril, ya enggak? Ada Musa, ada Fir'aun. Kalau enggak ada iblis, enggak ada Fir'aun. Paham? Kalau enggak ada iblis, enggak ada Fir'aun. Ada Yahudi, ada Palestina. Kalau enggak ada iblis, Yahudi semua baik-baik. Assalamualaikum, baik-baik semua. Allah bisa tunjukkan bertentangan. Allah ciptakan surga dan neraka. Kalau enggak ada iblis, neraka buat apa diciptakan? Paham? Jadi Allah bisa ciptakan dua hal yang kontradiktif dengan adanya iblis. Ini satu contoh. Contoh kedua, Allah bisa menunjukkan nama-nama sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya syadidul iqab. Allah siksaannya sangat pedih. Nah, kalau enggak ada iblis, siapa yang mau disiksa? Paham? Tetapi kalau kasih nikmat luar biasa, syakur, memberi balasan atas perbuatan kecil dibalas dengan sangat besar. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan apa? Sifat-sifatnya. Di antaranya At-Tawwab, Maha penerima tobat. Kalau enggak ada iblis, siapa yang bertobat? Paham? Enggak ada. Ghafur, Maha pengampun. Kalau enggak ada iblis, siapa yang mohon ampun? Makanya Rasulullah berkata, "Laulam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, itu iblis kasih goda enggak bisa. Allah akan sirnakan kalian. Tsumma ja'a biqaumin, Allah akan datangkan suatu kaum yuznibun, mereka berdosa, tsumma yastaghfirunallah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Karena sifat Maha Ampun Allah harus nampak. Di antara bisa nampak dengan adanya siapa? Iblis. Di antara hikmah yang lain, dengan adanya iblis, maka Allah ingin ibadah yang agung yang terjadi seperti ibadah jihad fi sabilillah. Kalau enggak ada iblis, siapa yang mau dijihadi? Enggak ada yang dijihadi. Semua orang baik-baik. Maka itulah fungsi siapa? Iblis. Ini di antara hikmah yang disebut oleh Ibnu Abi Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Bahwasanya
iblis seperti itu ada hikmahnya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bisakah Allah munculkan hikmah-hikmah tersebut tanpa iblis? Enggak bisa. Sama kita bilang, bisakah kita naik ke bawah? Enggak bisa. Naik harus kemana? Ke atas. Bisakah Allah memberi ampunan tanpa ada yang minta ampun? Ya enggak bisa. Bisakah Allah memberi taubat kepada orang yang tidak bertobat, sementara yang bertobat tidak ada? Terus bagaimana Allah mau nobatin siapa? Enggak ada. Maka ini contoh bahwasanya hikmah tersebut harus ada. Iblis Allah tidak suka. Makanya ketika iblis minta izin menggoda, Allah izinkan enggak? Ya karena memang harus terjadi. Iblis mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya iblis, ya Allah, tundalah kematianku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, tafadhal. Innaka minal munzarin, kau akan ditunda. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ditentukan. Karena memang ada takdir yang ingin Allah jalankan. Baik, kita lanjutkan contoh kedua adalah kisah Nabi Adam. Bagaimana Allah menghendaki akhirnya mentakdirkan Nabi Adam makan dari buah yang dilarang. Baik, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah kabarkan kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan Adam dan keturunannya di bumi, iya enggak? Tapi ketika Allah ciptakan Adam di bumi atau di langit? Di langit. Pokoknya nanti ujungnya turun. Gimana caranya? Ya udah. Akhirnya Allah suruh iblis, Allah atur skenario. Iblis disuruh tunduk, sujud, tidak mau, sombong angkuh. Akhirnya menggoda apa? Adam. Allah sudah ingatin, hati-hati. Ya, ada musuh namanya Adam, ada iblis. Dia ingin mengeluarkan kau dan istrimu dari surga. Kalau kau turun, maka kau akan sengsara. Ya. Inna hadza adulaka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini iblis musuh. Ya, kemudian ternyata Adam sudah alam sudah, tapi Adam lupa. Adam lupa ya peringatan Allah atau karena tergoda iblis luar biasa. Akhirnya iblis datang. Ya, dengan godaan yang luar biasa. Kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, demi Allah wahai Adam dan Hawa, demi Allah saya ini pingin kalian baik. Kalian enak di surga. Kalau mati kan gak enak. Supaya kalian kekal makan tuh buah. Itu syajaratul khuldi. Buah abadi. Yang kasih nama juga siapa? Iblis. Pohon khuldi yang kasih nama siapa? Iblis. Kan kalau senang-senang tapi sebentar, buat apa? Makan. Atau kalian akan menjadi malaikat, menjadi kekal di surga. Dan saya benar-benar ingin kebaikan bagi kalian. Adam akhirnya tergoda. Baru pertama digoda iblis. Yang goda langsung apa? Bosnya, iblis. Akhirnya Adam makan, akhirnya minta ampun, tapi di antara efek maksiat yang dia lakukan, wa asa Adamu rabbahu faghawa, dia bermaksiat kepada Allah, diturunkan di atas muka bumi. Ya. Padahal Allah memang sudah awal bilang akan ciptakan Adam di mana? Muka bumi. Tapi Allah cipta di langit, ada cerita yang harus dijalani oleh Adam. Maka akhirnya manusia menjalani kehidupan seperti sekarang, sengsara, agar bisa kembali ke negeri yang penuh kebahagiaan. Kalau seorang tidak pernah merasakan dunia, dia tidak tahu tentang nikmatnya apa? Surga. Kalau semua nikmat, orang tidak tahu nikmat. Kalau semua, kenapa dinamakan laki-laki perempuan? Karena ada laki-laki, ada perempuan. Kalau semua laki-laki, enggak ada nama perempuan, ya enggak? Kenapa dinamakan nikmat? Karena sebelumnya ada kesengsaraan, ada kesusahan. Ya, sehingga tahu mana sengsara, mana nikmat. Kalau semua nikmat, tidak perlu penamaan dengan nikmat. Faham? Makanya, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha. Tidak satu orang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka. Itu sirat. Semua pasti lewat sirat. Karena ala rabbika hatman maqdiyah. Ini sudah ketetapan Allah pasti dilakukan. Sampai Nabi Muhammad pun harus melewati sirat. Sirat itu apa? Di bawahnya api neraka. Supaya benar-benar orang tahu tentang nikmatnya surga, bahwasanya neraka sangat mengerikan. Ya, jadi ini semua hikmah. Maksud saya, lihat Allah bilang mau ciptakan Adam turunnya di bumi, tapi ternyata Allah cipta di langit, ternyata ada. Makanya Allah izinkan iblis untuk menggoda dan seterusnya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua keburukan yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki, termasuk iradah kauniyah. Iradah apa? Kauniyah. Dan di balik itu ada maslahat yang lebih besar di balik keburukan tersebut. Baik. Dari situ, inilah ahlu sunnah wal jamaah membagi iradah menjadi dua. Ada iradah syar'iyah, yaitu perkara yang Allah kehendaki dan Allah cintai, tapi belum tentu terjadi. Tapi ada iradah kauniyah yang pasti terjadi. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk menurut pandangan kita.